Selamat pagi dan kembali lagi bersama Evergreen. Mari kita bahas market ya. Oke, semalam saya prediksi bahwa emas akan turun ya, jadi dia turun ya. Dan setelah sebelumnya dia sempat retest tidak bisa jebol, setelah news langsung didorong ke bawah ya. Cuma saya semalam prediksi cuma low-nya sekitar 62, tahunya dia makin dalam 2 jam ya. Dan kalau lihat dari tren lainnya, teknikalnya bahwa emas sudah masuk ya dalam posisi downtrend ya. Dan hari ini penutupannya momentum buy sudah berkurang ya, baru masuk sudah berkurang ya. Jadi kayaknya emas ini memang belum saatnya naik tinggi ya, sesuai yang saya prediksi bahwa semalam ya. Bisa analisa karena skenario nya belum waktu naik tinggi ya, jadi harus tunggu tahun depan ya, tahun depan baru bisa naik tinggi setidaknya. Dia harus cari low dulu sebisa mungkin, habis itu tahun depan baru fly lebih tinggi. Dan sejarah baru bahwa emas akan dapat harga tertinggi di situ ya. Jadi kalau emas posisinya sudah memang pola dalam downtrend, akan jadi lebih low lagi, lebih low ya. Jadi sini bisa ketemu lagi 1900 ya, 05 lagi ya. Dan semalam memang dia sudah breakout trend line, habis itu dia masuk kembali lagi ya. Jadi breakout palsu atau breakout tidak valid di situ. Dan untuk sekarang emas ini belum sepenuhnya momentum saya, tapi udah momentum buy udah berkurang ya. Jadi jangan berharap dulu ya. Sekarang kondisi lagi rumit ya, antara dia mau naik atau turun ya di situ. Tapi kalau dia polanya dia akan turun di situ ya, kecuali momentum saya udah ambil baru lebih ke sell di situ ya. Kondisi ini memang agak rumit ya. Kalian bisa melihat setelah dia turun begitu dalam, tapi dolarnya pun nggak gitu menguat ya, cuma tipis-tipis saja di situ ya, kayak ada sesuatu di situ ya. Habis itu setelah news Nasdaq, minyak, emas pada drop ya, pada drop. Terus cuma Bitcoinnya mulai naik ya, ada something di sini ya. Sebelumnya CPI Bitcoin turun, jangan pada naik. Di sini ambil kembali lagi, di sini terjadi berlawanan di situ ya. Dan USD 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun juga naik nggak begitu sangat tinggi ya, masih posisinya masih jenuh di situ naiknya masih terbatas ya. Jika apa-apa ya, kalau makin turun makin bagus sih, jadi bisa buy karena belum saatnya naik tinggi, harus turun dulu ya untuk jangka panjang. Oke, kalau bagi yang tidak tahu buy sell di mana, jadi bisa join trading Cina ya, seperti begini ya, supaya tidak selalu melihat chart atau selalu entry ya. Selama harga belum mendekati plane-nya, jangan masuk dulu ya. Tunggu sesi London. Kalau harga London masih belum tercapai, ya udah tunggu sesi New York malam aja. Jadi kayak semalam kalian bisa melihat bahwa sell high risk-nya di 71 ya. Jadi dia sempat ke 74 sekian, 75, habis itu dia turun lagi ke bawah ya. Turunnya habis itu dia sempat kena buy high risk-nya sekitar 55 ke atas di sini ya. Jadi hari ini domain atas bawah dia dapat ya. Ini cuma diperkirakan itu ya. Metode itu gak ada namanya 100% ya. Jadi ada yang cocok, ada yang gak cocok. Itu semua tergantung MM-nya juga strateginya ya. Jadi daripada gak tahu buy di mana ya, jadi lebih resiko ya. Jadi ini bisa tujuan untuk kalian gak selalu entry ya. Jadi trade itu gak ada namanya cepat kaya ya, cepat kaya itu butuh proses ya. Jadi kalau cocok gak cocok kalian bisa melihat ya. Kalau udah sebagai udah cocok ya seperti begini ya. Si bapak ini sudah join planning Cina sudah sekitar 4 bulan ya. Jadi ini sudah dia
transfer dalam 4 kali, berarti dia cocok metode yang saya pakai. Jadi semua tergantung strategi yang mereka pakai masing-masing. Ada yang selalu nunggu medium break saja, ada yang setelah analisa habis dikombinasi dengan trending signalnya di situ. Jadi mereka punya percaya diri, lebih yakin. Jadi masing-masing punya strategi ya. Ada juga ya pakai sebulan udah agak pakai lagi, bisa jadi ya belum pelajari cara pemakainya ya di situ. Jadi pandai-pandai ya. Ini harga pun gak mahal, dan juga supaya kalian lebih serius saja dan juga gak selalu entry ya. Jadi anggap itu trading itu bisnis, pelan-pelan saja ya. Oke, selanjutnya kita bahas ya, ini momentumnya masih buy tapi masih minus di situ, berarti buy-nya mulai berkurang. Tapi bisa aja balik arah, jadi hati-hati kalau ikut pola masih mau turun. Oke, selanjutnya minyak ya. Minyak sekarang udah namanya momentum sell ya, sudah momentum sell dan harga sudah mulai turun ya. Ini posisinya dua dipatahin ya, udah lihat udah patahin. Jadi kalau mau buy bisa sabar tunggu 75. Di sini ada double bottom atau lebih bawah lagi, lebih low lagi, bisa cari buy ya, sabar aja. Kalau sebelumnya kalian ada buy di bawah tapi belum TP ya, itu ternyata rezeki belum dikasih ya. Dia mau main di bawah 80, masih gak mau lebih tinggi ya. Oke, kalau dia makin turun lagi bisa ambil buy long lagi untuk yang belum dapat ya. Jadi bisa buy long. Jadi sekarang minyak momentum sell ya, karena setelah news semalam ternyata penyimpanan minyak masih banyak ya, jadi permintaan masih cukup di situ. Tapi tunggu Irak mereka beraksi dulu ya. Mereka Irak cuma umumkan akan support mereka untuk mengurangi pasokannya, tapi itu belum terpengaruh. Tunggu ada ketemuan grup mereka OPEC, baru mereka akan umumkan. Di situ mereka baru ada reaksi. 76 juga bisa buy ya, kalau dia kasih 76 75 seberapa risiko ambil. Ini udah demand low, kalau naik pun terbatas, kalau dia gak bisa koreksi dia akan turun lagi ya. Habis itu kita bahas Nasdaq. Nasdaq ini sudah kelihatannya sudah jenuh ya, udah jenuh, cuma belum ada momentum sell ya, cuma ada kekuatan sell udah masuk ya di situ. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di daily ada pola hammernya ke bawah, itu artinya kedepannya ini Nasdaq perlu cari namanya low atau ambil liquid di sini di situ. Jadi ini masalah waktu aja. Dan juga pola double top di situ ya, terjadi double top, jadi ada kemungkinan dia turun ya. Kalau dia valid bisa lebih turun lagi ya. Jadi momentum masih buy, tapi ada saatnya buy itu bisa ganti seller. Jadi di hari ini, kalau hari ini penutupannya bisa momentum sell bagus, jadi kekuatan sell udah duduk posisinya, jadi akan turun lagi. Dan sebaliknya dengan Bitcoin ya, sekarang dia sudah masuk momentum buy lagi ya. Awalnya saya sudah masuk buy. Jadi kondisi Bitcoin ini kalau masuk buy sama sekali lagi gak stabil, artinya kondisi panduan selanjutnya masih ragu-ragu, jadi naik turun ya. Jadi kalau ini sengaja naik habis turun lagi, artinya berarti memang sengaja didorong ya. Karena saya lihat bahwa minyak, emas, Nasdaq itu bull, cuma Bitcoin yang turun setelah CPI. Nah, semalam PPI juga sama. Ini dia malah naik dan malah turun ya. Jadi ada sesuatu kayak uangnya pindah sana pindah sini situ. Jadi hati-hati. Dan juga untuk malam ini ada news ya. News ini mau dia positif atau negatif pun susah kombinasi ya, karena kadang dia positif bisa naik bisa turun ya untuk emas, dan juga buy news ya, jadi susah prediksi ya. Jadi lihatlah dia high-nya kemana. Kalau high ada jenuh baru ambil sell, kalau support bisa jenuh ya baru buy. Jadi bertahap, jadi sebelum itu jangan entry dulu. Oke, semoga bermanfaat dan baik.